Amerika Serikat semakin gak berdaya dan kehabisan tenaga akibat kebakaran hebat melanda Los Angeles. Bahkan kobaran api semakin meluas dengan munculnya 11 titik api baru di California. Gak heran Donald Trump secara terang-terangan meminta bantuan berupa uang dan tenaga ke sejumlah negara termasuk Iran. Namun hal ini menimbulkan perkelahian hebat antara Joe Biden yang gak setuju dengan rencana tersebut. Cenagul coba merangkum kelakuan buruk pejabat Amerika Serikat di tengah bencana kebakaran hebat sebagai berikut. Kota mewah yang mulai menjadi abu. Kebakaran dahsyat yang melahap Los Angeles, Amerika Serikat hingga saat ini masih belum kunjung padam. Negeri Paman Sam masih harus dihantui teror api paling mematikan hingga detik ini. Bahkan laporan terbaru menyebutkan ada 11 titik api baru yang terus bermunculan di wilayah California Selatan. Untungnya pemerintah setempat bergerak sigap agar titik api nggak meluas. Meski berhasil dipadamkan, masih ada potensi munculnya titik api di daerah lainnya. Alasannya, beberapa titik api yang sudah padam dilaporkan belum sepenuhnya mati total akibat iklim yang kering. Nggak heran kebakaran ini memperparah dampak kerugian yang dialami negara adik kuasa tersebut. Apalagi Pacific Palisades yang dikenal sebagai wilayah super elit juga ikut hangus menjadi abu. Menurut laporan rata nilai hunian di sana berkisar 3,4 sampai 10 juta US dollar. Kalau dirupiahkan, angka tersebut sangatlah besar, berkisar 55 sampai 163 miliar rupiah. Kawasan Pacific Palisades sendiri merupakan habitat bagi para bintang Hollywood. Contohnya saja nama-nama elit seperti Ben Affleck dan juga Steven Spielberg yang punya rumah di kawasan tersebut. Hingga saat ini total kerugian Amerika ditaksir lebih dari 3.000 triliun rupiah. Jumlah ini berpotensi semakin membengkak mengingat pemerintah setempat masih kewalahan menaklukkan si jago merah. Aktris Hollywood ikut menjadi korban. Badai api yang menyambar sebagian wilayah Los Angeles, California kini semakin mengenaskan. Selain kerugian besar, peristiwa naas ini juga menelan korban jiwa yang terus berjatuhan. Kantor pemeriksaan medis Los Angeles County mengkonfirmasi 25 orang harus terenggut nyawanya akibat peristiwa tersebut. Bahkan beberapa korban merupakan aktris senior bernama Delis Carey. Delis Carey ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri yang hangus terbakar. Aktris parubaya berumur 95 tahun ini terakhir kali terlihat pada tanggal 7 Januari bersama cucunya. Namun pada 10 Januari 2025, Carey nggak dapat ditemukan dengan kondisi rumah yang sudah hancur lebur. Kematian sang aktris senior Hollywood ini menjadi pukulan telak bagi keluarganya. Kami mengalami masa-masa sulit yang hebat, yang mempengaruhi hidup saya dalam banyak hal. Kehilangan ini sangat menghancurkan, tulis sang cucu lewat Facebook pribadinya. Dengan kobaran api yang masih menyala, korban bencana Los Angeles diprediksi bakal terus bertambah. Ratusan api dipaksa bantu padamkan api. Kebakaran dahsyat di Los Angeles membuat pemerintah panik setengah mati. Para petinggi negara adidaya diklaim sudah melakukan semua cara untuk menjinakkan si jago merah. Salah satunya dengan membebaskan para pihak narapidana. Pihak pemerintah memaksa napi membantu petugas pemadam untuk membereskan 2 titik api terbesar di Palisades dan Eaton. Padahal para tahanan ini sama sekali nggak punya ilmu pemadam kebakaran. Bahkan laporan dari media Al Jazeera menyebutkan rombongan napi ini hanya membawa perkakas apa adanya. Padahal hal tersebut bisa saja mengancam keselamatan jiwa para narapidana tersebut. Namun para pelaku kejahatan itu bekerja dengan penuh semangat lantaran diganjar upah yang besar. Selain itu, para napi juga dijanjikan akan mendapatkan potongan masa tahanan agar bisa segera bebas. Mereka pun gak sabar memulai kehidupan baru yang jauh lebih baik. Tiba-tiba Amerika minta bantuan ke Iran. Musibah kebakaran hebat ini sampai membuat Amerika Serikat stres hebat. Namun negeri Paman Sam gak mau kehilangan akal dengan cara terus mencari sejumlah bantuan.
Bagai melihat piring terbang, publik Paman Sam dibuat terkejut oleh keputusan pemerintah Amerika Serikat. Negara superpower ini akhirnya mengemis meminta bantuan ke Iran. Negeri Paman Sam belak-belakan meminta kucuran dana ke negeri para mula. Tampaknya keuangan Amerika Serikat kini kembang kempis karena api sudah meludeskan 40.000 hektar lahan. Iran pun akhirnya merasa iba dengan nasib Amerika Serikat yang semakin terdesak. Padahal kedua negara ini dikenal sebagai musuh bebuyutan dan kerap bertempur di medan perang. Namun atas dasar kemanusiaan, Iran tetap mengucurkan sejumlah bala bantuan. Hal ini dikonfirmasi oleh Fatemeh Mohajerani selaku juru bicara pemerintah. Kami akan mengirimkan bantuan karena merasa simpati kepada warga California yang kehilangan rumah dan harta benda akibat kebakaran hebat ini, ungkap Fatemeh dengan nada kasihan. Selain dana segar, Iran disebut siap menerjunkan personil pemadam kebakaran. Selain itu, Iran juga mengirimkan peralatan penyelamatan sampai tim psikologis untuk mendampingi korban. Dapatkan sepatu Adidas X Crazy Fast yang digunakan Lionel Messi. Kini harganya sudah turun besar-besaran. Cek linknya sebagai berikut. Ambisi merebut Kanada setelah dibantu padamkan api. Kebakaran mahadahsyat rupanya membuat urat malu Amerika Serikat semakin putus. Sebab negeri adidaya ini kembali meminta bantuan ke negara tetangga seperti Kanada. Beruntung negeri tetangga ini nggak merasa keberatan untuk mengulurkan tali kasih. Nggak tanggung-tanggung, Kanada disebut sudah mengirimkan 60 armada khusus. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Harjit Sajjan selaku Menteri Kesiapsiagaan Darurat. Sebanyak 60 petugas pemadam kebakaran dari Alberta dan British Columbia sudah diberangkatkan. Kami juga tengah mempersiapkan lebih banyak tim dan sumber daya yang akan dikirim dalam beberapa hari ke depan. Tetangga saling membantu, ujar sang menteri. Sikap baik hati Kanada ini membuat dunia internasional terkejut kagum. Pasalnya, Amerika Serikat sendiri berencana ingin mencaplok wilayah negara berjuluk negeri pecahan es ini. Kabar menggemparkan ini dilontarkan langsung oleh Donald Trump. Sang presiden terpilih tersebut ngebet ingin menjadikan tetangga mereka menjadi bagian ke-51. Kanada dan Amerika Serikat bergabung, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita harus menyingkirkan garis yang ditarik secara artifisial itu dan melihat seperti apa bentuknya. Omongan Donald Trump ini pun langsung dikecam habis-habisan oleh Justin Trudeau. Tidak ada peluang sedikit pun bahwa Kanada akan menjadi bagian dari Amerika Serikat, tegas ex-perdana menteri itu. Perkelahian Donald Trump versus Joe Biden. Bukannya menurunkan tensi, Donald Trump lagi-lagi malah membuat ulah kontroversi. Kali ini sang presiden terpilih malah ribut dengan para pejabat negeri Paman Sam. Belum lama ini, warga Amerika disuguhkan adu bacot antara Joe Biden dan Donald Trump. Padahal masyarakat Amerika Serikat sedang frustasi hebat akibat efek kebakaran yang maha dahsyat. Namun Donald Trump malah bikin onar dengan komentar yang gak perlu. Politisi Partai Republik ini menyalahkan Joe Biden dan Gavin Newsom karena dinilai gagal mengatasi musibah. Donald Trump juga mendramatisir bencana di Los Angeles ini dengan menyebut lebih parah dari serangan nuklir. Kebakaran hutan ini menjadi simbol dari ketidakmampuan dan kesalahan pengelolaan negara oleh Joe Biden dan Gavin Newsom. Bahkan saya yakin kerusakannya lebih besar daripada apa yang akan terjadi jika senjata nuklir digunakan, ucap Donald Trump. Mulut besar nan pedas presiden terpilih ini pun membuat Joe Biden dan Gavin Newsom geram. Keduanya kompak membalas komentar jahat tersebut. Saya meminta Donald Trump untuk keluar dan melihat sendiri. Jangan cuma ngomong. Jadi dia sudah melakukan tindakan kosong selama bertahun-tahun. Itulah gayanya. Sharp Sandwich Tower, mesin pemanggang roti yang sangat irit listrik. Kini kamu bisa dapetin diskon 42% dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kelakuan buruk pejabat Amerika Serikat di tengah kebakaran Los Angeles. Bagaimana pendapatmu, apakah pejabat negeri Paman Sam ini bisa segera berdamai dan bisa mengatasi masalah ini? Atau justru semakin berlarut-larut dalam pertikaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.